Nama lengkap saya Stephen Edward Tiawan. Saya selama bekerja di Freeport, saya di Departemen Business Support di Planner, di tambang terbuka, Megashop. Saya masuk kerja itu dari tahun 2006. Saya ditransfer ke Freeport itu tahun 2007, jadi karyawan permanen. Jadi waktu Freeport mau memberlakukan furlock itu ya, dia beralasan bahwa perusahaan dalam suatu ketidakpastian karena waktu itu izin ekspor produksinya itu kan sempat terhalang, sempat dihentikan sama pemerintah karena Freeport dia harus mau mendivestasikan sahamnya sebanyak 51% kepada pemerintah. Terus karena dia tidak bisa mengekspor konsentrat sebanyak 60% keluar dari Indonesia, dia beralasannya seperti begitu. Dia mengalami tidak mendapat keuntungan dari produksi yang dibatasi. Akhirnya dia memberlakukan furlock itu. Semoga dapat uang. Ya, amin. Jalan dulu ya. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan nama saya Amanur Jaman Hobro. Saya dulu bekerja di PT Freeport di Grace Bermain, membawa alat berat, haul truck. Anak saya ada 4, yang pertama meninggal. Jadi yang paling kecil baru lahir tanggal 25 Mei kemarin. Saya masuk Freeportnya dari tahun 2004 melalui kontraktor Bumain Tinaker. Saya pengalamannya banyak. Saya bisa ke pendidikan, bisa ke Jalan Baru sana. Nama saya Charlie Waimbo. Saya masuk Freeport lewat apprentice, program pemagangan Nemangkawi kan. 2005. 2007 saya transfer Freeport. Saya kerja di Departemen Elektrik Underground, DOS. Nama saya George Up, ID-nya 902699, karyawan PT Freeport Indonesia di divisi underground di area DMLZ Development. Untuk pekerjaan saya di underground DMLZ itu, saya di kantor dipercaya jadi planner untuk bantu teman-teman di lapangan ketika macam ada kerusakan alat atau ada informasi yang harus disampaikan ke atasan atau ke mekanik, begitu nanti saya dihubungi, kemudian saya yang lanjutkan informasi itu ke mekanik dan lain-lain untuk direspon kalau ada kerusakan, begitu biar cepat dikerjakan mekanik. Nama saya Jabir Bugis, ID 276364, kerja di mill maintenance. Bergabung dengan mill maintenance itu dari 96
Itu kontraktor sampai 2001 baru ditransfer ke Freeport. Jadi saya waktu transfer ke Freeport 2001 ke C1. Sekarang A5. Dia kincing baru dia mau cebo lagi. Sudah sini. Kok cuma kincing saja kok. Nama saya Noel Minawinda. Saya tinggal di Jalan Bougainville, Gang Seroja. Saya bekerja di Grasberg, yaitu saya sebagai operator haul truck, yaitu mengemudi trek, yaitu trek 793 yang ada di Grasberg. Suami saya juga bekerja di Grasberg Operation, bawa haul truck juga. Jadi kalau kerja pagi, kami harus datang tepat waktu, yaitu dari jam 3 kami sudah bangun. Untuk kami harus naik bis dan menuju ke tram. Dan dari tram itu kereta gantung. Dari situ kami harus naik lagi ke GBT. Dari GBT kami harus naik bis lagi untuk ke area kerja kami, yaitu di Grasberg. Yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah daerah di tempat ini, dan ada satu tuntutan khusus menyangkut PT Freeport Indonesia dan negara Republik Indonesia yang hingga pada saat ini belum mencapai kesepakatan sehingga menimbulkan keresahan di antara teman-teman pekerja. Betul? Sampai kita aksi solidaritas mogok ini, ternyata banyak teman-teman kita yang mendapat furlough itu. Dan kita sebagai teman kerja rasa kasihan juga, terus kenapa sampai bisa terjadi begitu. Akhirnya kita timbul aksi ini. Yang aksi ini yang tuntutannya itu yang hentikan furlough itu. Hentikan furlough. Terus orang-orang yang kena furlough tolong dikembalikan bekerja seperti biasa. Terus yang melakukan aksi mogok ini itu pun dikembalikan tanpa sanksi begitu. Cuma dari hasil pertemuan dengan manajemen, satu ini yang poin ketiga yang tidak dipenuhi. Dokumentasi dulu. Siap. Furlough itu merumahkan, mengistirahatkan karyawan dari bekerja. Istilah furlough itu tidak pernah dimuat di dalam perjanjian kerja bersama kami. Di dalam bukan undang-undang tapi kesepakatan kerja bersama itu tidak ada. Maka itu istilah furlough itu kami anggap ilegal, tidak sah. Furlough yang dilakukan itu memberhentikan karyawan itu sementara. Tapi yang jadi pertanyaan kami, apakah sementara itu akan dipanggil lagi? Karena ini perusahaan besar. Bukan karena orang Papua kena terus kita bikin aksi ini, tidak. Tapi karena teman-teman kita yang pendatang juga kena furlough itu, ya kita juga kasihan sama mereka. Kita kan istilahnya satu untuk semua, semua untuk satu. Satu luka harus semua luka. Jadi satu sakit, semua sakit. Teman-teman kita dipulangkan biasa tanpa aturannya. Kita juga rasa itu tidak adil kan. Makanya kita lawan. Jadi selama kami mogok dari bulan Maret sampai detik ini, kami punya gaji dan juga hak-hak kami dalam arti untuk kesehatan, pendidikan anak, itu semua di hold, dibatas, sudah di close.
Jadi untuk mau pendidikan anak kami juga sampai dengan berapa bulan ini kami sudah tidak bayar uang pendidikannya. Terus untuk kontrakan yang kami tinggal ini juga kami sudah tidak bayar selama 6 bulan. 5 bulan menjalan 6 bulan ini. Jadi berburu itu hasilnya itu saya olah dia untuk saya jual lagi. Nah, jadi kami hidup dengan hasil berburu dari suami saya. Perbedaannya jauh sekali ya pendapatan kami kerja dengan yang sekarang. Kalau yang pada waktu kami kerja itu dengan pendapatan suami saya dengan saya itu sekitar hampir 40-an. Itu bersamaan dengan suami itu hampir 40-an. Dan kalau sekarang ini kami sudah istilahnya ikut mogok dan pendapatan yang kami dapat hari mungkin sekitar 50.000 atau 100. Itu yang kami dapat. Ada ojek. Ojek. Ya, kebetulan saya kan di perusahaan orang listrik maintenance, jadi kalau ada panggilan orang bantu instalasi rumah atau apa, saya kerja. Kalau tidak ada panggilan begitu ya, saya juga ojek begitu. Di sini ada TV datar, TV LED 23 inch sudah saya jual. Di sini ada DVD home theater LG 1 sudah saya jual. Kalau TV-nya TV Samsung. Terus ada kompor saya lagi, tapi sudah dijual kompor digital yang di toko dijual yang tidak panas itu alasnya itu. Nah, sudah jual juga. Kursi-kursi ini sudah jual kosong. Di mana dulu kursi itu? Sini dalam rumah pasti ada. Sudah jual. Tidak apa-apa itu kan. Harga yang harus dibayar itu. Jadi awalnya lancar, waktu kita normal itu lancar. Jadi pembangunan dia mulai dari bangun pondasi sampai selesai. Setelah sudah tidak kerja normal, akhirnya rumah dibangun setengah saja. Jadi waktu itu dibangun sampai cuma atap saja, sampai di atap kemudian selesai. Saya bilang sama teman dengan ada adik saya 2 orang, saya bilang sama mereka, bantu saya dulu untuk kita gotong royong bikin lantainya dulu. Kalau sudah selesai, biar saya pindah dari rumah kos. Kalau ini abang saya, namanya Pak Karel Paev. Beliau itu teman kerja waktu kita sama-sama di underground, cuma dorang di divisi underground bagian konstruksi, departemen underground konstruksi. Kita karena nganggur tinggal baru tidak ada kegiatan, jadi pas membangun ya sudah sama-sama langsung membantu untuk aktivitas lantai di sini, untuk cor lantainya saja di sini. Jadi beliau juga ikut membantu. Ma, apa yang saya bisa bantu nih? Ini pas ini bisa Bang? Bisa. Istri saya antar ke teman, terus teman dia promosi, kamu makan takoyaki tidak, ini ya, yang jual ini, nomor HP-nya sekian. Akhirnya lama-lama orang nelpon, ini siapa alamatnya di mana? Sudah saya pesan 2, pesan 1, ada yang pesan 5, 4. Jadi kadang bisa 300, bisa 200, kadang-kadang kalau pesanan banyak 400. Kalau macam api sekali ya 150 lah. Begitu ya, bervariasi.
Makasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ini fotonya Khaira, anak saya yang lahir ini pada saat mogok. Ini saya istri kemarin upload di Facebook. Ini lahir prematur. Masalah BPJS ini di mana pada saat mogok kerja ini BPJS kami tidak tidak ditanggung lagi oleh perusahaan. Jadi pada saat itu istri saya sudah mau melahirkan. Pada saat tiba di Kasih Herlina, saya minta untuk segera dilakukan operasi. Namun mereka menunda-nunda. Operasi itu baru bisa dilakukan besok sorenya, sekitar jam 4 sore besoknya, tanggal 25 Mei itu. Ini judulnya rekomendasi pasien rawat inap. Nyonya Evi itu istri saya ya. Dari JKT Jakarta apa ya? Khas Departemen Internasional SOS ini kepada Rumah Sakit Kasih Herlina. Ini pada hari Kamis tanggal 25 Mei, hari Kamis jam 12 siang. Jadi sebelum melahirkan itu, jadi anak masih ada di dalam perut, mereka udah nunjukin surat ini yang menyatakan bahwa status karyawan saya sudah tidak aktif lagi. Jadi segala biaya rawat inap Ibu Evi tidak bisa, ini udah dicoret-coret ini sama anak apa. Tidak bisa kami jaminkan, mohon biaya perawatan pasien ditagihkan langsung kepada pasien. Ya ini buktinya gitu kan. Dari Kasih Herlina itu dibawa ke RSUD untuk dilakukan operasi di sana, untuk persalinan di sana. Tapi kenyataannya juga sama, ternyata sampai di RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Timika ini kartu BPJS saya tidak berlaku. Ini dari BPJS juga yang menyatakan pada saat saya minta datanya di print, mereka tidak bisa menunjukkan data-datanya. Yang sudah terlanjur mereka perlihatkan itulah yang saya minta. Coba tolong ditunjukkan kalau saya itu sudah tidak aktif. Ini dibilangnya status peserta sudah nonaktif atau tidak ditanggung. Berarti sudah tidak ditanggung sama. Saya tanyakan kapan sudah dinonaktifkan itu kapan? Permintaan dari mana? Dibilangnya permintaan dari perusahaan. Wah, gimana ini? Solusinya ya masyarakat yang asli Papua itu ada kartu namanya KPS, Kartu Papua Sehat. Kartu Papua Sehat ini diberikan kepada orang asli Papua. Jadi kartu Papua Sehat inilah yang bisa saya gunakan. Tuh hari kebetulan saya bisa mengurus kartu Papua Sehat itu dan akhirnya biaya pengobatan semua masih bisa tertanggulangi oleh kartu Papua Sehat itu. Iya. Untuk saya yang kebetulan orang Papua masih bisa ada KPS. Bagaimana dengan teman-teman yang non Papua, yang bukan orang Papua, apabila mengalami hal yang sama? Apakah tidak berat hal ini dirasakan? Mau melaporkan ke Komnas HAM juga, Komnas HAM-nya kantornya di kantor Freeport. HAM Freeport. Masa saya mau permasalahkan Freeport ngadu ke orangnya Freeport? Kan nggak mungkin. Jadi saya serahkan keluhan saya, aduan saya ini kepada Serikat Pekerja supaya bisa diteruskan. Kami lakukan mogok kerja, kami tidak tahu kalau kepesertaannya kita itu sudah dinonaktifkan, kami tidak tahu sama sekali. Kemarin 2 minggu lalu baru 1 orang teman kami juga meninggal, jadi sudah yang tercatat itu 80, itu yang tercatat. Jadi waktu kepesertaannya kita dinonaktifkan itu
Kalau untuk pekerja sendiri, pekerja langsung 80 orang. Itu belum termasuk dengan ada yang istrinya meninggal karena tidak dapat perawatan yang memadai lah, seperti begitu. Ada yang anak-anaknya meninggal, seperti begitu. Tapi kami berharap dengan berbesar hati, duta besar atau pekerjaannya boleh menerima kami untuk menerima aspirasi kami, keluhan kami. Karena beberapa dari teman kami sudah meninggal dunia. Kalau memang dari manajemen Freeport ada punya etikat baik, sudah dilihat saya masa kerja saya berapa tahun, dihitung saja sesuai dengan PKB yang ada, bayar sudah. Terus kita usaha lain sudah. Begitu saja kalau harapan saya. Kalau memang tidak mau pakai, tapi kalau mau pakai silakan saja. Kami cuma minta mari menghargai kami. Maksudnya kalau bisa penghargaan apa sih yang kalian bisa kasih buat kami? Kenapa sih kami sudah bekerja, sudah mengabdi di perusahaan itu selama bertahun-tahun, terus inikah yang kami bisa dapat? Perusahaan harus mengakui kita sebagai karyawannya dulu, karena kan ini belum ada putusan pengadilannya bahwa kami ini telah di PHK. Mereka klaim bahwa kami mengundurkan diri, padahal kami punya surat mogok ada terus. Mereka beralasan bahwa kami tidak hadir di tempat kerja tanpa keterangan, padahal ada pemberitahuan mogok kerja kami yang sampai sekarang masih berjalan.